saya bukan incumbent, saya ini cuma anaknya. Saya ini bukan anaknya jenderal, saya ini anaknya tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder. Saya itu cucunya tukang es gosrok. Kakak saya juga petani, masih ngoyos itu di sawah gitu. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil biasa. Ya, mudah-mudahan ini jadiin suatu cerminan buat kita semua. Ketika kita memilih seseorang, ketika kita suka sama seseorang, jangan terlalu berlebihan ketika kita belum tahu apa yang dia lakukan untuk masyarakat. Hai guys, kembali lagi bersama dengan Koko Cirebon Official. Ini semakin seru tentunya, tanggapan demi tanggapan, masing-masing kandidat memberikan satu tanggapan masing-masing. Tadi ya adalah tanggapan dari Ibu Dina Agustina, dan sekarang ditanggapi oleh Luki Hakim. Yang dimana tentunya pernyataan dari Luki Hakim adalah, apakah salah mengangkat tangan dua jari seperti ini? Apalagi katanya perkataan-perkataan suuzon. Ya, yang lebih parah lagi adalah penggiring opini bahwa Luki Hakim lah orang-orang Luki Hakim lah yang memprovokatori masyarakat Indramayu. Ini semakin seru dan babak ini semakin menggelitik dan menjadikan satu polemik tentunya di dalam memberikan paparannya. Dan demikian tentunya teman-teman semuanya yang masih setia di Koko Cirebon Official, yang suka tentunya video ini, like, share, komen, boom. Kita akan coba melihat tentunya video reaction, dan juga kita akan lihat klip berikut ini yang tentunya pernyataan balasan dari Luki ya Hakim. Apa saja yang diberbicarakan atau apa saja yang dipaparkan oleh Luki Hakim ini lucu kawan ya, terkadang lucu. Akhirnya jadi olok-olokan Luki Hakim dengan pernyataan dari Ibu Nina Agustina. Ini dia videonya. Sampai 4 kali dan ada yang menggerakkan. Tanggapannya seperti apa? Ya, menggerakkan, mungkin gerakan hati nurani masyarakat ingin ganti bupati. Apakah salah kalau ada orang pengen begini? Apakah salah ada orang pengen begini misalnya? Salahnya di mana? Kecuali dia melakukan tindakan yang tidak sopan dalam asas-asas etika, misalnya ke depan mukanya begini gitu, nggak boleh. Jadi kalau ini digerakkan secara struktural, secara organisasi, ya silahkan dibuktikan saja. Ini sudah belum apa-apa sudah seuzon. Jadi maksud saya, ya Allah semoga sih dijauhkan dari ketantruman, karena tantrum itu adalah satu hal yang sangat membahayakan. Bayangkan kalau misalnya seorang bupati tantrum seperti apa gitu. Dan apalagi seuzon, sudah tantrum seuzon pula, nauzubillah min zalik. Artinya ya jauhkanlah saya dari sifat seuzon dan dari ketantruman. Jadi tidaklah masa sih terus saya nih ya mampu mengkoordinir orang untuk apa secara sistemik gitu untuk berbuat seperti itu. Saya bukan incumbent, saya ini cuma anaknya. Saya ini bukan anaknya jenderal, saya ini anaknya tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder. Saya itu cucunya tukang es gosrok. Kakak saya juga petani, masih ngoyos itu di sawah gitu. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil biasa, cuman alhamdulillah Allah kasih keberkahan sama saya. Saya dari keluarga yang sangat tidak mampu. Saya diangkat derajatnya oleh Allah untuk bisa pernah jadi anggota Dewan DPR RI, pernah jadi artis dan lain-lain. Tapi nggak boleh begitu. Nggak boleh kita merendahkan orang lain mentang-mentang orang tua kita, bapak kita adalah apa gitu. Nggak boleh begini, itu nggak boleh. Apalagi ke rakyat yang membayar kita. Rakyat lagi susah, Indonesia lagi susah, khususnya Indramayu. Silakan googling, Indramayu adalah kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Dan silakan lihat siapa bupati terkaya di Jawa Barat. Kita bisa lihat siapa yang kekayaannya meningkat setelah menjabat beberapa tahun, kekayaannya meningkat itu siapa, bisa dilihat gitu loh. Sementara rakyatnya makin miskin. Saya ngomong, saya sambil nahan nangis sebenarnya gitu, cuman bukan karena sayanya, tapi karena saya kasihan sama orang Indramayu. Saya ketemu sama orang Indramayu, masyarakat door to door, satu hari 20 titik, satu titik bisa sampai 100 orang, dan rata-rata mereka cuma makan pakai uang 50.000 untuk makan sekeluarga. Wahai para pemimpin Indramayu nih, orang Indramayu saat ini makan 50.000 buat makan sekeluarga, itu uangnya ngutang dan mereka nggak tahu bayarnya gimana. Kalau ditagih sama petukangnya juga ketakutan itu sampai ngumpet-ngumpet, karena dia ngutang untuk makannya ikan asin sedikit sama nasinya pun nasi raskin
Dan ini orang jangan dimaki-maki, rakyat Indramayu itu jangan dimaki-maki, jangan dituduh-tuduh gitu. Tolonglah Anda turun ke masyarakat, dilihat disentuh tangan masyarakatnya, tangannya pada kasar-kasar karena mereka pekerja keras, kulitnya kering, kulitnya hitam karena mereka cari uang cuman buat makan gitu. Sementara Bupati Indramayu, kita cek uang makan minumnya berapa, kita cek berapa pendapatan, upah, pungut, pajak itu ditarikin dari rakyat, tarik sini. Habis itu mendapatkan gaji, tunjangan, plus ada upah pungut pajak berapa ratus juta upah pungut pajak, sementara rakyatnya masih pada susah makan. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah tadi paparan dari Luki Hakim yang dimana santai menanggapinya, dan yang lucu adalah Luki Hakim bukan anak jenderal, ya. Luki Hakim adalah cucu petani, ya kan. Tukang api itu namanya. Akhirnya dengan pernyataan Luki Hakim, jangan sampai tantrum katanya kan. Tuh, dengan dijauh seperti itu akhirnya jadi bahan olok-olokan di media sosial. Ya karena dengan paparan-paparan dari ketua partai, mantan bupati, termasuk juga tadi paparan dari Bu Nina Agustina sendiri, menjadi suatu polemik di media sosial, jadi olok-olokan jadinya kan, dikarenakan memang diduga tentunya terlihat menjadi Dai Bahtiar itu menjadi apa ya, andalan mungkin ya. Paparan itu masih teman-teman lihat kan, bahwa emang saya anaknya Dai Bahtiar, tapi nggak mesti juga menyebutkan juga kan, karena seorang bupati harus mencontohkan, menjadikan cerminan untuk masyarakatnya. Bukan berarti menakut-nakuti, seolah-olah menakuti bahwa saya adalah anaknya Dai Bahtiar. Ya terserah saja, kamu anaknya siapapun terserah. Namun satu hal, ketika menjadi salah satu jadi bupati, Anda adalah milik masyarakat, dan masyarakat yang menggaji Anda harus tentunya menjalankan apa yang menjadikan satu kewajiban kedudukan Anda saat itu. Ya, ini jadi goncang-gancing masyarakat saat ini, ya. Pro kontra pun terjadi, saling sikut menyikut. Ini sudah tidak, menurut saya ini saingan yang kayak seperti ini sudah tidak sehat kawan. Penggiringan opini, fitnah, dan juga seolah-olah menuduh seseorang yang belum tahu kebenarannya dan kepastiannya apa yang dia lakukan. Yang mudah-mudahan ini jadiin satu cerminan buat kita semua. Ketika kita memilih seseorang, ketika kita suka sama seseorang, jangan terlalu berlebihan ketika kita belum tahu apa yang dia lakukan untuk masyarakat, apa yang sudah dia lakukan untuk menanggulangi tentunya masalah-masalah polemik yang ada di masyarakat. Ya ini mudah-mudahan dengan adanya pemilihan sesuai dengan hati masyarakat, dipilih oleh masyarakat, jadilah pemimpin yang amanah. Yang dimana tentunya jangan selalu menjanjikan yang berlebihan, yang dimana nanti kalau udah jadi, janji-janji tersebut ditagih oleh masyarakat dan tidak bisa untuk membuktikan, melaksanakan janji tersebut. Siapapun yang jadi, saya harapkan dengan antara 3 calon Indramayu yang menyalonkan bupati yang saat ini, jadikanlah momen ini momen bersejarah. Jadikanlah peristiwa ini adalah peristiwa contoh untuk ke depan lebih baik lagi, untuk melakukan segala sesuatunya, tindakan-tindakan di luar dari nalar Anda. Sehingga ini tidak menjadikan satu polemik buat masyarakat yang berkembang. Sekarang sudah menjadikan Indonesia itu demokrasi, bebas memberikan satu pendapat. Apalagi dengan mengangkat tangan begini saja di pinggir jalan, ya kan? Terus jadi masalah. Itu yang jadi dorongan dan jadi suatu krusial untuk di media sosial, yang jadi banyak orang-orang yang mengomentari ini dari hal-hal yang kecil seperti itu, yang seharusnya itu tidak terjadi. Kalaupun saat itu hanya lewat saja, tidak berhenti, ini tidak terjadi polemik ini, sehingga jadi bola liar di media sosial, ya. Karena memang videonya itu sudah diterbangkan atau sudah di-upload di media sosial, ini menjadi tentunya
asumsi masyarakat luas. Siapapun yang jadi teman-teman, ya. Terus kita ikuti terus. Yang suka tentunya dengan channel ini, ya. Jangan lupa subscribe, ya kan? Like, comment, share. Dan tentunya saya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda.